have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Suwiono. Bagaimana Mas Alex rasanya disuruh menghabiskan satu tumpeng dalam waktu 10 menit? Kita tadi dapat satu tumpengnya. Sudah biasa kan Bapak Abri. Oh iya benar. Selamat pagi Mas Alex, apa kabar? Ini sendoknya juga masuk. Bablas sendok-sendoknya. Baik. Gimana Mas pagi hari ini? Luar biasa. Bohong. Lelah ya Mas? Lelah. Lagi ngapain sih ini sebenarnya Mas? Projectnya lagi bantu sejumlah organisasi yang transformationnya, tapi semuanya paralel, seru-seru. Politik. Kalau organisasi langsung cetek. Politik. Sosial. OSIS. Kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan. Nah hari ini kita akan ngebahas di Cosmopolitan Career unqualified team member. Should we lowering our expectation? Jangan deh. Oke, kita buang. Dibuat sama Teddy. Gak usah deh. Kita akan ngebahas apa sih hari ini? Yang tadi dibacain lanjutin aja kan. Ya udah deh. Dia semedi loh Mas. Beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas tentang over promise team dan salah rekrut. Tidur gue rasa kosmonas langsung. Bener. Bu, kita pernah ya bahas soal salah rekrut ya? Iya. Ternyata emangnya permasalahan kayak tadi ya over promise team atau salah rekrut ini ya yang dihadapi oleh leader atau sebuah perusahaan itu tuh sebenarnya nggak berhenti di situ aja, Wer. Masih ada beberapa permasalahan lain yang harus dihadapi dan juga diselesaikan oleh seorang leader. Iya. Leader bukan leader ya, Bu ya. Bukan, kalau leather mah kulit. Ember ya. And it's later, bukan leather. Halo? Kayak misalnya gini, Cosmonas pasti pernah nih mengalami kejadian di mana terjadi kekosongan posisi di perusahaan sejak lama. Aduh, gue sempet. Udah gitu belum ada kandidat juga untuk mengisi. Ya kan, kandidat kan kita maunya juga yang pas dong buat mengisi posisi itu. Nah, bagaimana jika tim kita saat ini juga dirasa belum memiliki kualifikasi yang seharusnya? Should we lower our expectation or requirements, Mas? Oke. Ini yang serunya adalah pada saat kita butuh orang dengan kualifikasi tertentu. Di sisi lain, kalau kita bicara pool talents di luar dari organisasi, mereka juga berusaha mencari organisasi yang keren. Jadi ada pool talent yang keren, ada organisasi yang merasa keren. Dua-duanya berasa keren, tapi kemudian kalau kita bicara logika, kok nggak ketemu ya? Gitu kan? Nah, sehingga kemudian apa yang bisa menjadi isu di sini? Bisa saja kita bilang bahwa apakah harus langsung diturunkan standarnya? Jangan dulu. Bisa saja bahwa yang selama ini kita sasar populasinya salah. Contoh beberapa organisasi melakukan seperti kampus hiring. Apakah kemudian kampus-kampus yang disasar adalah salah? Sehingga kemudian yang dicari memang bukan di populasi itu. Atau kalau misalnya pasang iklan gitu kan, paling sederhana adalah apakah iklannya di media yang benar, di hari yang benar, dan kemudian mulai masuk kepada apakah iklannya juga mensoundingkan sesuatu yang kita menarik derat kandidat. Kalau pas lagi nonton acara berbagai macam acara mancing itu ya, gitu kan? Acara mancing. Acara mancing. Mulai dari yang acara mancing yuk mancing. Ada. Sekarang ada, Bu. Sekarang juga ada acara mancing kerusuhan juga ada. Biasanya ada. Mancing jodoh ada nggak? Ada. Dari mancing yang cuma pakai tangan yang dapat lele-lele segede baha itu, ada yang kemudian mancing segede gardu PLN. Gitu ada. Gardu PLN, extreme fishing whatever itu. Oh iya. Ini kok jadi kesana? Iya benar. Terus. Nah, itu kan kalau misalnya ikan yang di dasar itu jenis umpannya beda, cara mancingnya beda, gitu. Kayak misalkan ikan kerapu, gitu. Sementara ikan yang di permukaan beda lagi tuh cara mancingnya tuh, ada yang pakai layang-layang kan bahkan. Iya. Itu yang kita bilang umpannya juga apa. Sekarang kalau misalnya di dalam iklan itu kita dalam tanda petik umpan yang dipakai, mungkin umpan jangan dikonotasikan negatif, tetapi message yang disampaikan juga kemudian tidak meng-catch kandidat yang benar, yang nggak pernah akan ketemu. Itu sebenarnya juga kami rasakan di Daily Meaning. Jadi kemudian akhirnya kita lihat dari tahun ke tahun bagaimana kami menyampaikannya. Saya kan sangat tidak mau hard selling. Suatu saat kita pernah memasang iklannya lebih kepada yang this is your playground, bla 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 bla. Yang datang anak-anak, bukan bahkan belum datang nih. Ada saat kita lihat ada yang pas, kita telepon dulu, gitu kan, terus dia bilang gini, MLM ya.
Karena kemudian sebegitu dalam tanda petik kayak yang this is sounds so heaven, pasti bohong nih. Gitu. Kayak terlalu di awang-awang gitu ya. Oke. Iya. Saya dapat feedback itu seru juga dan kaget. Oke, gitu. So the first point probably apakah umpannya yang dipakai benar dan seterusnya dibandingkan kita langsung lowering the standard dulu. Kita bikin gini yuk. Kalau Anda mau tahu gimana caranya memancing orang yang tepat untuk tim, posisi atau perusahaan, kita bahas hari ini. Kalau mancingnya salah, ntar bisikannya salah, ntar nggak kelar-kelar urusan. Ya Allah, lain lagi Mas. Lanjut lagi ngobrol sama Mas Alex. Mari. Mungkin Anda juga mengalami hal-hal yang sama. Kita baca juga tweet-tweet yang masuk. Oh, nih ada Tobi begini, menarik banget nih soal rekrut ini. Ya. Ya, terus Mas Alex ditunggu logat medok Surabayanya. Monggo Mas. Raisoy. Iya toh Mas. Raiso. Apa? Nah, soalnya kan gini ya, pagi-pagi itu nggak cukup, sarapan itu nggak cukup. Nah, kalau sarapan nggak cukup ini, nah gimana mau mikir? Ya, siapa tadi namanya? Tobi. Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti lah, siang-siang pasti keluar sendiri. Ini sekarang pagi-pagi yang internasional dulu. Internasional. Untuk paksa gitu toh, ya. Belum variasinya api ya. Variasi. Aku apa banget. Kenapa merem? Gue takjub loh bener-bener loh. Tidak iso. Mas, kita balik lagi ke pembahasan kita soal salah rekrut ini. Berarti gini ya Mas, ibarat kata kalau tadi Mas Alex bilang masalah acara pancingan, bagaimana kita memancing, maka itulah yang akan kita dapatkan. Artinya ketika kita bikin woro-woro, ya atau iklan di surat kabar atau open recruitment, itu harus benar. Jangan sampai salah kalimatnya. Makanya langsung tugas nih sekarang. Ada open recruitment untuk privé misalkan. Soalnya ada di Kaiwet dong. Kalau misalnya yang kita bilang halo ada di Angie. Halo apa hello sih? Hello. Kalau halo apa kabar? Ya kemana aja gitu. Kalau hello how are you? Lionel Richie atau Hello Lionel Richie. Hello is what you're looking for. Benar. Nah sekarang kalau misalnya yang Angie dan Kaiwet punya soalnya, anggaplah bahwa ini 2-3 kalimat aja paling banyak, dan kemudian apakah we can attract the right people. Daily meaning juga deh gitu. Coba Mas Alex dulu, Mas Alex. Nggak bisa pemberi tugas belakangan. Kasih contoh. Nggak bisa. Oke, gue. Kasih contoh sedikit lah. Tak. Itu silakan. Kalimatnya ya. Kalimatnya. Oke. Kalimatnya gini. Sebentar. Bentar ya. Pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Indonesia. Bahasa Inggris susah. Kalau fashion menjadi passion dan budaya adalah sesuatu yang dianggap penting, bergabung dengan kami di Tik Privé. Cakep. Bila itu cakep banget, Kak. Lo harus tulis lo, lupa lo nanti. Tadi apa gue bilang? Nanti ada bisa lu dengar bukti siaran. Kalau fashion adalah passion dan budaya adalah sesuatu hal yang penting, bergabung bersama kami di Tik Privé. Sehingga kalau saya hanya melihat ini sebagai sebuah lifestyle, gue nggak akan join. Tapi kalau saya adalah orang yang sangat melihat bahwa budaya adalah jiwa saya, gue pasti akan join. Dan kemudian bilang bahwa, dan kemudian nyambung bahwa karena passion gue juga bukan hanya soal di fashionnya, tapi juga budayanya, gue pasti akan join. Cakep loh itu, beneran. Cakep. Itu akan menyortir dengan sendirinya. Iya. Sehingga kita nggak capek lagi terima garbage yang 2000 applicants, tetapi lebih kepada yang misalkan 20, tapi fokus yang budaya, tinggal kita punya budaya dan fashion, tinggal kita pilih dari yang 20 tersebut. Oke. Heran lo. Halo, lagi nggak ada. Halo, nanya ada nggak? Nggak ada, halo. PR ya. Yang cut berikut ya. Dicoba dia bayar. Cut berikut ya. Deh. Gak mungkin, dia pasti udah mikir sekarang nih langsung. Mas Alex. Mau ini dulu. Tadi kan udah. Oh, ditutup dengan ini. Mas Alex dulu. Nggak bisa, anaknya dulu. Muset. Jadi kalau gitu. Mbak Irma, tolong jaga Mas Alex supaya cukup tidur. Mau siaran. Emang. Tapi Mas, Please Mbak Irma, please. terjadi yang namanya kekosongan posisi atau jabatan dan di perusahaan ini. Itu sebenarnya apa sih menyebabkan itu? Apakah memang ketinggian? Kekosongan posisi itu penyebabnya bisa banyak, tetapi kalau kita bicara internal, yang paling utama adalah nggak nyiapin succession plan-nya.
nggak nyiapin bahwa kemudian ada satu yang udah naik, tiba-tiba yang di bawahnya itu belum siap untuk naik, otomatis kosong dong, Ji. Misalkan kita bicara ada yang senior editor gitu kan, tapi pada saat kemudian dia lebih naik lagi harus ada yang juga nambahin posisi senior editor, yang bawah-bawahnya kok belum siap gitu. Berarti kita bilang bahwa ini situasinya bukan situasi yang on the spot, tiba-tiba kok kita nggak ada orang ya, tetapi bahwa harus dipersiapkan betul-betul dari masa ke masa, bahwa setiap orang punya pergerakan progres dan milestone-nya. Kalau tadi kan kita bicara hari ini kenapa saya mancing semua ya, karena tiba-tiba saya kepikir ada satu hiu yang di dalam kandungannya itu sudah terjadi proses succession plan. Ini pernah saya bicarakan nih Cosmoners para leaders untuk kalau kita bicara organizational development. Di dalam kandungan si hiu nih ada mulai dari yang bener-bener yang baru mulai jadi nih gitu ya, embrionya segala macam, sampai ada yang udah siap untuk keluar dari perutnya ibunya. Jadi di dalam perutnya itu pun juga bahkan si ibunya nih nggak cuman yang ntar gue berapa bulan lagi ngeluarin nih baru jadi nih, tapi di dalam perutnya dia tuh bahkan sudah ada yang tahapan-tahapan mana yang mau dikeluarin dan seterusnya. Yang lebih hebatnya lagi, hebat dalam tanda petik dunia binatang, di dalam perutnya itu ada yang kita bicara yang hiu-hiu atau calon-calon hiu yang lemah udah dimakan dulu sama abang-abang kakak-kakaknya yang geng Nero ini, dimakan dulu sehingga kemudian yang proses seleksi alamnya bahkan sudah di dalam kandungan. Apakah di organisasi kita juga dalam tanda petik walaupun tidak brutal soal seleksi alam, tapi adalah persiapan succession plan itu terjadi sehingga tidak pernah terjadi kekosongan tersebut. Jadi kalau sampai memang belum ada orang dari luar yang untuk mengisi posisi tersebut, orang di dalam sudah bisa sebenarnya di mengisi posisi tersebut. Jadi kita memang carinya yang lebih di bawahnya lagi aja. Untuk kita grooming. Oke. Habis ini kita bahas lagi. Kalau punya pertanyaan silahkan langsung di @Cosmopolitan FM. Kalau Anda mau komentar juga boleh silahkan langsung di @Cosmopolitan FM. Jangan lupa. Kita balik lagi Cosmoners. Belum lo? Gue coba ya. Coba silakan. Apa ya? Halo. Tunggu dong, mikir. Halo. Ini udah masuk nih Cosmoners nih. Kita exercise ya Cosmoners ya. A hardworking person and a dedicated person who is who seeks for celebrity lifestyle, who seeks who like who want to know much about celebrity lifestyle, about their celebrities lifestyle, and about the trends that's going on today. Orang-orang yang benar-benar mau berada di garis yang paling depan untuk terupdate kehidupan selebriti dan lifestyle, gonna join your team. Iya, karena kan yang dicari kan orang-orang yang bukan hanya bisa nulis, ataukah kemudian bisa foto, tapi bahwa feel-nya dia untuk dapetin yang paling terkini dari lifestyle-nya itu dapat kan. Dan aku meng-highlight a dedicated and kurang committed sebenarnya. Udah lu bilang komitmen? Oh, udah komitmen. Udah masuk. Ada yang mau nyoba? Boleh. Dari Antonia Francisca at Libratonia. Mau narik talented people. Lure us by explaining the challenging opportunities. Oh iya, don't give us a lecture about the duties. Cakep. Iya. Oke. Ini jadi PR aku juga nih Mas. Gimana caranya supaya bikin kopi untuk ini pekerjaan yang menarik orang kreatif. Betul. Dan kalau misalnya mau disambungin sebentar kakak, karena menarik sekali bahwa apa yang disampaikan oleh Antonia, kalau periode 80-an itu yang kemudian dijembrengin adalah job desk-nya. Jembreng, ya kan? Dijembrengin. Kita kan pakai bahasa hari-hari. Tapi nggak bisa loh kalau orang tuh dibilang gitu ya, in detail itu kadang-kadang suka nggak dong loh. Nggak nyocok. Dijembreng. Jadi kan langsung kebayang gitu ya, keropok digoreng itu dijembreng semua toh. Jelas.
Oke, banyak. Lihat tuh polisi Unyil garuk-garuk pala udah langsung. Jadi balik lagi, setelah dijembrengin. Kalau yang tahun 80-an itu betul-betul secara detail disebutin job desk-nya, tugas Anda, role and responsibility, kemudian tugas Anda seperti apa gitu kan, posisi gitu, tugas dan tanggung jawab. Tapi apa yang disampaikan Antonia sangat menarik dan saya sangat setuju. Yang kemudian dijembrengin bukan soal duties-nya, tetapi buat challenging opportunities. Kesempatan-kesempatan apa yang challenging sehingga kemudian si kandidat itu yang kemudian diinginkan oleh Antonia adalah mereka-mereka yang bisa memang mau mencari that kind of challenge, bukan bahwa tugasnya apa gitu. Dan itu yang buat saya kalau misalnya untuk yang daily meaning sekaligus bahwa memang saya juga nyari gitu, kalimat yang nanti Kak Iwat sama Kak Enji tolong di-review loh. It's not about what you are and what you do, but the impact that you can bring. It's not about what you are and what you do, but the impact that you can bring. So if you want to see the footprint in your career journey, join us. Keren. That's simple. Yes. Karena buat saya yang memang saya cari adalah bukan orang yang cuma sekedar kerja dan ngumpulin berapa tahun berada di tempat saya, tapi yang dia mau hitung adalah kalau saya 2, 3, 5 tahun bergabung di Daily Meaning, footprint gue itu apa? Buat hidup gue kah? Buat hidup orang kah? Buat klien yang gue pegang kah? Gitu. Kita bisa bilang, look, pada saat kita bantu ini dengan project ini, organisasinya menjadi lebih naik performance-nya, orang-orangnya lebih happy, karirnya lebih keren. That's the footprint. Impact-nya yang dalam. Jadi mau gabung ya, saya lagi jadi konsultan. Oke. Mas, kalau dalam sebuah perusahaan akhirnya terjadi yang namanya kekosongan itu, karena mungkin dari yang ada untuk naik ke situ juga belum bisa, sementara dari luar pun juga belum dapat. Itu ada dampaknya nggak sih kalau membiarkan satu posisi itu kosong dalam waktu yang lama? Dampak paling terkininya, paling saat ininya adalah ya pasti akan load kerjanya nambah buat yang the existing people-nya tersebut gitu, sehingga seberapa jauh ini bisa blessing in disguise-nya apa Anji? Pada saat jumlah orang kurang, orang-orang yang ada kalau bisa di-manage dengan baik, kualitas kerjanya dia, efisiensi dan efektivitasnya itu juga bisa lebih nambah kalau bisa lebih di-manage secara positif. Atau kemudian bisa lebih kita cari sistem yang membuat bahwa jumlah orang yang kurang tapi nggak nyapain for the time being. Tapi kan semua ada batasnya. Apakah ini bisa berlaku sampai 2-3 tahun? Tentunya enggak. Sambil perusahaan mencari orang yang tepat, proses kerja dijaga banget supaya jangan gontok-gontokan, hapus-hapusan alis, sehingga kemudian bahwa sistemnya itu lebih rapi, lebih efisien, jadi nggak yang pakai berantem. Contohnya lagi berantem. Aku sebab kamu tuh ngambil gitu. Break gitu. Terus ambil wiper tapi di orang di alis. Terus ada time outnya, ambil lagi pensil alisnya, benerin lagi, mulai lagi ronde kedua. Seru tuh. Udah gila. Daripada hapus-hapusan alis. Daripada hapus-hapusan alisnya yang diminta Bang Yuluki pasang. Oke, kita balik lagi sama Mas Alexander. Oke, kita iklan dulu nggak dong? Tadi kan udah. Kesimpulan dari obrolan kita hari ini supaya tidak terjadi yang namanya kekosongan juga, karena pasti ada dampaknya kan. Ya. Sehingga kalau pertanyaan pertama tadi pas kita mulai siaran dengan apakah kita harus menurunkan standar, itu pertanyaan sangat pancingan bahwa bukan menurunkan standar yang sebagai jawabannya. Karena kalau kita menurunkan standar, apakah kemudian pergerakan organisasi kita, tim kita menjadi mundur? Standar yang sudah bagus apakah diturunkan? Tentu tidak. Sehingga bagaimana proses mempercepatnya? Satu, kita bicara untuk mempercepatnya adalah succession plan sangat diperlukan. Kedua, kita bicara sistem yang bikin lebih efisien, efektif, membuat yang existing team tidak kecapean juga. Tapi ketiga, yang paling menjadi kunci adalah attracting the right people-nya itu yang harus kita pikirkan, dan tadi kita sudah latihan. Itu sehingga buat saya kalau kita bicara jangan cepat-cepat dulu kita bilang nggak ada orang yang keren, ya bisa saja karena kekerenan yang kita pikir ada di kita juga tidak tersoundingkan dengan benar. Jadi cara nyarinya yang juga menjadi PR buat kita bersama. Oke. Mas, terima kasih banyak. Sama. Ini jadi betul jadi pelajaran buat kita bahwa ternyata tidak semudah itu memang merekrut
orang yang keren. Ya, orang yang keren. Memang kita juga harus memutar otak untuk memancing supaya orang yang keren ini hadir bersama kita. Dan ternyata kesalahan perekrutan itu bukan terjadi, bisa juga terjadi karena kita sendiri. Iya, betul. Salah melempar umpan. Itulah balik lagi ya, Bu. Emang dimana-mana emang mendingan kita ngaca dulu kalau berbuat salah gitu ya. Jangan langsung blaming ke orang lain gitu. Sama satu yang paling saya percaya, yang tadi Kak Iwa juga bilang, kalau orang baik attract orang baik, betul. Bukan urusan jodoh nih, tapi kalau misalnya rasanya organisasi juga lagi seru-serunya gitu ya, nggak yang lagi rungsep gitu, menariknya juga akan orang yang keren. Vibe-nya tertular dan berasa ya. Gitu. Next time kita bahas bagaimana selalu membangkitkan ini yuk, excitement di dalam pekerjaan. Ayo. Cheerleader deh, Bu. Itu semangat banget dan excitement. Nggak matinya. Mari. Oh Tuhan, apa yang terjadi dengan mereka semua?